Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam pertemuan malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-63 sampai 77 insyaallah kalau memungkinkan dalam surat Al-Furqan. Kalau ada yang mau megang mushaf boleh ya, karena kita membaca ayat ya. Kita ambilkan dari tafsir Kalimur Rahman. Tafsir fi tafsir Kalamil Manan, atau yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di. Jadi kita akan baca ayat ini ya, dan kita bersyukur kepada Allah dan minta pertolongan kepadanya. Pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan pahala, berkah ya, dan juga kebaikan-kebaikan, karena kita insyaallah sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah yaghfalu fihin nas, manusia itu banyak ya lupa untuk ibadah. Nah, dan bulan Sya'ban ini insyaallah adalah bulan laporan amalan tahunan ya. Jadi banyak beribadah ini di bulan-bulan ini. Atau bulan, sebagian ulama mengatakan sakyu zar'i, yaitu mulai mengaliri tanaman-tanaman. Kalau Ramadan itu adalah syahrul khasadi az-zar'i, bulan panen ya. Kalau Rajab adalah bulan ya zira'atu zar'i, yaitu mulai membuka lahan. Buka lahannya, persiapannya itu bulan Rajab. Satu bulan berikutnya itu Sya'ban. Sekarang ini sudah mulai tanaman, satu bulan udah ditanam, udah mulai yang lilir ya. Selama satu bulan, nanti panennya di Ramadan. Jadi ancang-ancangnya memang kebanyakan 3 bulan ya. Sehingga ada doa yang bukan dari Rasulullah, tapi ini termasuk kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik ya. Boleh kita berdoa dengan ini, tapi jangan disandarkan kepada Rasulullah. Boleh karena baik ya, tidak boleh sandarkan Rasulullah karena dohirnya ini tidak ada dari Rasulullah, tapi isinya bagus ya. Itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta berkah di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai bulan Ramadan. Nah itu kayaknya ucapan tabi'in itu. Itu biasa ya. Banyak doa-doa yang bukan Rasulullah tapi populer. Misalnya hajjan mabrur wa tijaratan lan tabur gitu. Allahumma ja'al laka hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Itu bukan dari Rasulullah tapi itu dipakai gitu. Semoga Allah menjadikan engkau sebagai haji yang mabrur, kemudian upaya yang diterima, dan perdagangan yang tidak rugi gitu. Biasanya kayak gitu ya. Itu doa tabi'in ya, kalamun thayyib ya. Kita tanya-tanya boleh seperti itu, cuman jangan disadarkan Rasulullah. Maksudnya karena tidak ada Rasulullah SAW. Ilhadirun. Nah, kita akan baca ayat 33 dulu.
33 sampai 63 sampai 65. Ya. Allah SWT mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ayat ini terkenal ya. Mirip kayak di surat Al-Mu'minun, cuman ini lebih khusus ya. Kalau sana kan pujian-pujian bagi orang beriman. Allah SWT mengatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Jadi ubudiyah itu ada dua. Yang pertama ubudiyah secara rububiyahnya Allah SWT. Jadi semuanya adalah hambanya Allah SWT. Baik mukmin, kafir, musyrik, semuanya. Tidak ada yang selain daripada makhluknya Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Musyrik yang menciptakan ya Allah, mereka sebenarnya ya hambanya Allah ya, bukan jadi sendiri, itu enggak, munafik dan seterusnya. Kemudian ada penghambaan yang sifatnya adalah uluhiyahnya Allah, yaitu dengan ibadah. Nah, ini yang disebutkan di sini, makanya disadarkan kepada nama Allah yang Maha Rahman, dan ini menjadi tamyiz ya, menjadi pengistimewaan, berbeda tapi baik, namanya istimewa, bukan pembeda tapi pengistimewaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, jadi kata-kata penyayang ini hendaknya senantiasa kita ingat ya, kata-kata penyayang ya. Jadi Allah sudah terlalu sayang. Jadi kalau sedih sebenarnya di sini karena lupa kasih sayangnya Allah. Kalau sedih sebenarnya lupa kasih sayangnya apa? Allah. Bismillah. Allah SWT mengatakan hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang maha penyayang tadi, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka tatkala berjalan di muka bumi ini dalam keadaan hauna ya, dalam keadaan sakinina mutawadhi'in, dalam keadaan tenang. Haunan ya, dalam keadaan tenang dan tawadhu. Jadi memang hamba-hamba Allah demikian, ini sifatnya ya. Kalau nggak kayak gini ya nggak dijadikan sebagai kriteria daripada hamba Allah. Jadi memang hamba Allah merasa senantiasa tidak memiliki daya dan upaya kecuali kemudian dari Allah SWT ya. Mereka berjalan dengan tenang, tawadhu karena Allah. Jadi mereka disifati dengan apa? Waqar, tunduk, wassakinah, tenang, wattawadhu, dan tawadhu ya, rendah hati karena Allah, wali ibadihi, dan juga kepada hamba-hamba Allah SWT. Ini sifatnya ya, baik ucapannya, gayanya tatkala melangkah. Jadi dilarang kita melangkah dengan gaya yatabakhtar. Yatabakhtar itu kalau jalan kayak gini loh. Jadi ya petata petiti lah gitu, kayak gitu kan. Atau ada mungkin yang berjalannya kayak gini tapi nggak ada maksud petata petiti ya, enggak. Kan ada orang yang jalannya kayak gitu ya, kawan itu bukan karena dia pingin seperti itu. Nah, kalau orang beriman enggak ya, tetap dalam keadaan apa? Tawadhu kepada Allah SWT. Hauna, ini cara berjalannya aja sudah beda. Yamshuna 'alal ardi hauna. Berikutnya Allah SWT mengatakan
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka mungkin dicela dan seterusnya dari hal yang semacam itu, dijatuhkan, dilecehkan dan sebagainya, ya. Ini hamba Allah kalau diperlakukan demikian itu, apa yang dia lakukan? Qalu salama. Mereka mengatakan dengan salama, keselamatan. Apakah yang dimaksud dengan keselamatan di sini? Jadi begini, kadang orang ya terjatuh kepada kejelekan itu karena apa? Karena terjadinya muqabalah, ya, terjadinya ya timbal balik, ya, terjadinya apa? Timbal balik. Tapi kalau misalnya tidak terjadi timbal balik, nggak jadi, ya kan? Kalau terjadi timbal balik nggak jadi, bertepuk sebelah apa? Tangan. Tapi kalau terjadi timbal balik lah ini jadi, Pak. Apa lo, mata lo, lihat-lihat. Enggak mas, saya pas lagi keceletot aja gitu. Tapi kalau saling, apa lo, ya kan? Jadi enggak? Jadi. Ya, ini lihat, ini malah jadi. Tengkar begitu. Nah ini, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dicela dan sebagainya itu, ya, dia apa? Salama. Salama di sini artinya dia tidak membalas dengan kata-kata yang menyebabkan dia berdosa, ya, menimbulkan sesuatu yang menimbulkan dosa, atau kita terseret kepada dosa. Nah, ini kan sulit sekali. Sulit atau gampang? Wah, sulit sekali ya. Ini apalagi kadang kalau merasa harga dirinya terlukai, tersakiti. Biasanya orang akan bangkit, ya, bahkan marah dan seterusnya kalau harga dirinya apa? Terlukai. Ya apa tidak? Iya. Kadang naudzubillah min dzalik, seorang istri melukai hati suami dan suami merasa terjatuhkan oleh istri, marah. Sampai akhirnya terjadi kezaliman, pembunuhan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini hamba-hamba Allah enggak? Ya, hamba-hamba Allah tidak. Nah, ini berat ya, berat. Nah, kalau ditarik ke suami istri, seorang ciri di antara waliullah itu di antaranya adalah ya, kuat tatkala dimarahi istri. Ciri daripada waliullah. Angel apa gampang Pak Arifin? Wah, yang angel sekali lah kalau menurut saya. Kalau memang mudah nggak bakalan dikatakan sebagai ciri waliullah. Kenapa? Karena tatkala ya Rasulullah SAW itu berhadapan dengan istrinya marah luar biasa. Apa ini dimarahin gitu kan? Ya, wallahualam apa piringnya sampai dipecah atau tidak? Ya, padahal waktu itu ada sahabat. Setelah memarahi Rasulullah SAW, kemudian nemuin sahabat, Rasulullah mengatakan itu tadi ibumu lagi marah. Gitu. Ya kan? Dan hal yang masih banyak sekali. Jadi kekuatan suami sesungguhnya adalah tatkala mampu menahan marah. Sulit nggak laki-laki menahan marah? Sulit, karena laki-laki itu kan merasa punya power, ya apa tidak? Keperkasaan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, kekuatan dia daripada dia, kok jati diri dia dijatuhkan sama orang yang di bawahnya, ya kan? Kan merasa tertantang jati dirinya. Tapi kalau di sini meleset, justru jatuh, ya kan? Makanya sudah pernah kita sampaikan, tatkala Ali bin Abi Thalib, seorang panglima perang, jagoan perang, ya, tatkala berhadapan dengan istrinya, dia kabur tidak melayani sampai tertidur di masjid, sampai ada ditaburkan di kepala beliau oleh Rasulullah dengan apa? Pasir. Ya baturab kum begitu. Berarti yang seperti ini sulit atau gampang? Kalau menurut saya sangat sulit. Sangat sulit. Dan biasanya istri kalau sudah marah, ya udah. Tapi kalau marah ditanggapi marah, lah inilah bisa hal-hal yang mudarat. Maka sebagai hamba Allah yang marahman, qalu salama, tidak membalas yang menimbulkan kita dosa atau menyebabkan dia dosa. Berikutnya ya, qalu salama. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, kalau tidur malam, ya. Walladzina yabituna li rabbihim,
Dia dalam keadaan apa? Sujud. Wa qiyama, dan menegakkan malam. Jadi kalau misalnya kita melalui malam-malam kita dengan ya ngoroknya kita, nah ini hati-hati di sini. Jadi kita ini yang misalnya dalam 1 tahun kok nggak ada tahajudnya, hati-hati. Wong dalam 1 bulan nggak ada tahajudnya, hati-hati kok. Hati-hati sekali. Coba kita dalam sepekan yang lalu ada tahajudnya nggak? Ada tahajudnya nggak kita dalam sepekan yang belakangan nih? Kalau nggak ada, hati-hati. Apalagi sebulan, apalagi sampai setengah tahun. Karena sifat mereka itu kalau tidur tidak nyenyak. Kalau tidur tidak apa? Kenapa tidak nyenyak? Ada perasaan ngeri gitu ya. Bahasa Jawa itu cenggirak gitu. Ya Allah, aku keturun. Ya, gratis nang kuburan kepriwe gitu. Cenggirak. Jadi ya Allah. Akhirnya wudu. Ya namanya orang malam enak. Jadi memang hikmah malam itu panjang dan tenang itu diantaranya untuk kembali kepada Allah. Wa ja'alnal laila, apa di dalam surat An-Naba? Wa ja'alna nahara ma'asya. Wa ja'alal laila libasa, sebagai pakaian, karena memang tidur. Nah itu untuk bangun malam itu. Jadi memang kalau kita nggak bisa ibadah siang karena sibuk, diganti malam. Nah malam tidur lah, ini bahaya nih. Ya, nggak ada cenggiraknya. Naudzubillah min dzalik, sebagian orang melalui malam, ya, sampai akhirnya kebakaran ya, di geluduk gitu ya kan. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ngeri sekali. Jadi melalui malam dengan apa? Dengan qiyamul lail. Di sini disebutkan yaksuruna sholatal lail, mereka memperbanyak sholat malam ini. Mukhlisina fiha li rabbihim. Jadi saat yang paling indah antara hamba dengan Allah yaitu tatkala mayoritas manusia tertidur, dia berlezat-lezat mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mutadzalilina lahu, dan tadzallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, berarti kalau nggak bangun berarti lambung-lambung mereka lengket dengan tempat tidur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melewati malam tanpa tahajud, kecuali ya rongga hidungnya telah dikencingi oleh syaitan. Ini. Makanya kita kemarin dalam pekan yang lalu, bulan lalu berapa kali tahajud nih, hati-hati ya. Ini ibu-ibu juga tahajud ya, latihan loh. Jangan, maaf ya, jangan ngandelin capek. Kalau capek ya nggak ada selesainya. Kalau mau capek-capean deh, ini lebih capek ibu-ibu apa bapak-bapak? Kelihatannya loh. Ya bisa jadi bapak-bapak loh. Iya kan? Ya ibu-ibu loh. Apa mana dikumbah? Gerobak dikumbah, bapak-bapak kan harus tahu ya. Kotori maning. Ibu-ibu bapak-bapak. Tapi jangan ini ya, jangan terlena dari tahajud. Bismillah. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka membelanjakan apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki. Kemudian di sini Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Dan kamu tidak tahu, dan jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka dari qurrata a'yunin. Qurrata a'yunin sering diartikan dengan apa? Bidadari ya, atau bukan bidadari, tetapi kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan. Ya bisa jadi diantaranya adalah bidadari, tapi qurrata a'yunin kesenangan-kesenangan. Ya kesenangan-kesenangan, ya kenikmatan-kenikmatan. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan ya bagi mereka yang mengerjakan dengan apa yang mereka kerjakan.
Makanya Rasulullah SAW sering mengatakan begini, afsus salam wa at'imut ta'am wassallu bil-lail wan nasu niyam. Tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Wassallu bil-lail, dan salatlah di waktu malam, wan nasu niyam. Tatkala manusia dalam keadaan apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Dan tahajud ini adalah da'bus shalihin. Ya. Da'bus shalihin kalau bahasa kitanya ya derap langkahnya sholihin, peri hidupnya orang-orang saleh, cara hidupnya, lifestyle-nya lah, ya, lifestyle-nya, ya, orang solih. Jadi orang solih itu lifestyle-nya adalah tahajud, ya. Makanya yang ya kayak gitulah. Saya mau nyontoh-nyontohkan, menyinggung ya. Kadang kan sebagian kita kan ada yang rengeng-rengeng ini, rengeng-rengeng gitu kan, sambil nyetir radio ya kan. Ada yang cek-cek, ada yang cool, ada yang macem-macem lah, ya kan? Ya kan, yang kebakaran di Glodok jam berapa itu? Saya nggak tahu infonya, diberitahu. Oh ya Allah, kalau mau kita bahas di situ ada hal yang terjadi, perbedaan yang sangat mengerikan ya. Jadi orang-orang beriman bertakwa dalam keadaan tenang, sepi, malam sepi, itu dia nggak bisa tenang. Jenggirat tadi, takut kepada Allah. Tapi tatkala dalam keadaan orang-orang yang tidak pernah takut kepada Allah, lihat api, teriak-teriak kayak gitu-gitu, orang-orang beriman bahkan lebih besar daripada api tersebut, ya, tenang mereka. Ya kan, tatkala Rasulullah SAW dikepung, ya, tidak takut. Bahkan mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Atau menghadapi hal yang mengerikan, tenang mereka. Jadi kalau menghadapi kayak gitu tuh jangan panik ya, banyak berdoa kepada Allah. Jangan malah naudzubillah ya, tenang. Nah, tenangnya ya dengan tauhid. Kalau Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallah al-azim al-halim. Tidak ada ilah yang hak, yang maha agung ya. Tidak ada sesembahan yang benar yang untuk disembah kecuali Allah yang maha agung dan maha pemaaf. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang hak yang disembah kecuali Allah. Allah adalah Rabb, pemilik langit dan bumi dan pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Karim. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, kecuali pemilik arsy yang agung. Ini doa yang dilakukan Rasulullah tatkala menghadapi perkara yang sulit. Ya, sini geni, pemadam kebakarannya nggak ada, coba. Bukan teriak, lari kepada Allah. Beda banget kan? Beda banget. Nah, nggak bakalan ketemu. Ini dengan latihan iman kayak gitu tadi. Dengan latihan apa? Iman. Kayak Rasulullah ditunjuk kayak gini, siapa yang menolong kamu? Pakai benda kayak gini. Dan tidak, dalam keadaan tidak ada yang bisa menolong. Dan Rasulullah juga dalam posisi nol kekuatan. Karena tidur, digigini kan, coba. Mau ngelawan gimana sih kan? Ya kan, ini dalam istilah perang namanya nol kekuatan. Kayak orang lagi renang kayak gini, ditembakin dari atas. Yang lagi renang namanya kekuatannya apa? Nol. Orang lagi renang, saya ditembak kayak gini, bisa nggak? Angel lah, nol kan? Lagi tidur juga nol lah. Tapi karena kekuatan iman, siapa yang menolong kamu? Allah, tenang. Jadi dampak kita takut di saat longgar, justru kita menjadi pemberani di saat sempit. Dampaknya begitu. Ya, dampaknya apa? Begitu. Jadi kebanyakan orang inginnya melepaskan segala apa yang mereka anggap sebagai belenggu kebahagiaan. Nah, maka istilah mereka, lupakanlah segalanya, lepaslah karena sebagai segalanya, kita bahagia gitu. Tapi maknanya lepaskanlah iman, lepaskanlah takwa, lepaskanlah malu, gitu kan? Di saat-saat seperti ini ketakutan sangat mengerikan. Padahal kalau sudah ganti alam, ya nanti akan ada pembahasannya, itu kekal dan tidak bisa kembali, ya Allah. Jadi api yang di dunia itu baru nggak ada sekebul gelepungnya api yang ada di neraka. Api yang ada di dunia kalau mematikan orang yang beriman udah selesai. Tetapi api yang di dunia tatkala mematikan orang dan orang yang tidak beriman,
ganti alam, ganti api yang lebih besar. Coba, naudzubillah min dzalik. Ini perbandingan yang demikian ini, ya inilah dengan ilmu iman. Makanya tidak ada selain daripada orang yang beriman itu mendapatkan kebahagiaan hakiki. Itu yang ada di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maknanya mendapatkan apa yang dicari, yang dia kejar, yang dia targetkan. Ya. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Beruntung itu artinya selamat dari yang ditakutkan, mendapatkan apa yang dicari. Nah, itu beruntung namanya. Ya kan? Berarti kalau tidak beriman kelihatannya untung, ternyata apa? Kamuflase. Kelihatannya untung, ternyata apa? Kamuflase. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Itu sebenarnya pelajaran bagi yang lain sebenarnya. Ya, makanya di dunia ini kuat-kuat iman ya, jangan mudah tergoda. Godaannya besar atau kecil? Besar banget lah. Masalah usaha ya karupang, ya kan? Dan seterusnya lah. Ya hiburan dan sebagainya. Ini hiburannya orang beriman seperti itu. Kita lanjutkan lagi hadirin azani wa azakumullah. Jadi mereka melalui malam dengan apa? Tahajud. Dan orang yang bertahajud ini dijauhi syaitan, dijauhi problem. Dan orang-orang yang bertahajud wibawa di hadapan syaitan, wibawa. Jadi kalau kita tidak pernah tahajud ya wibawanya nggak ada di hadapan syaitan, nggak ada. Jadi syaitan paham nih yang tahajud nggak tahajud gitu. Ya, jadi syaitan perlakuannya terhadap hamba Allah beda-beda. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita lanjutkan lagi. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Dan di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahmat, dia doanya seperti ini di antara doanya. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah dari kami siksa neraka jahanam. Jadi surga begini, apabila ada hamba Allah SWT yang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga 3 kali, maka surga itu memohon kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam diriku. Dan apabila ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah aku dari neraka 3 kali, maka neraka itu berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah dia dariku. Ya makanya kita jangan lupa ya, di antara doa yang sering kita doakan, doa seperti itu. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Lagi, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Gampang ya? Bisa nih? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Gampang nggih? Gampang napa angel? Gampang. Sing angel kelingane, sering kelalaiane. Enggak, jadi memang kadang kita harus kuat ya. Memang kita harus berani. Ya, harus apa? Berani. Aja mikir utang. Berani aja mikir bisnis, berani aja mikir progres. Memang harus cek. Aku tuh mandek ya, itu menghadap kepada Allah SWT. Kalau nggak berani itu nggak ada selesainya. Itu mau bicara apa saja nggak ada selesainya. Mau kasus kriminal nggak ada selesainya, mau kasus politik nggak ada selesainya, mau masalah ekonomi yang nggak ada selesainya. Esoknya ngurus anak wis pada mantu kabeh ya, wis pada nikah kabeh wis kepenak, wis silir, wis mentas kabeh. Anak keneng urukan sing mentas, coba bayangna. Tes kungkum kabeh nang sumur. Ki kemantu piro ya Allah mumet wis enak ae. Wis mentas kabeh sing dadi sing kabeh itu. Guys, kari leha-leha. Kan bener leha kan? Bah dene wis kerja. Mbak wis tua, go putune. Mbah mikirna putu jenengan kan butuh surga apa Mbak?
Jadi kadang kita butuh diri kita sendiri. Ingat loh, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mendoakan umatnya, sangat perhatian terhadap umatnya, kepada keluarga dan seterusnya. Tetapi ternyata Rasulullah lebih banyak berdoa untuk diri sendiri loh. Bayangkan. Gitu loh. Jadi inilah Islam itu memang, waduh, bukan dari manusia ya, bukan dari manusia, dari Allah SWT. Jadi di antara doanya orang beriman, doanya adalah Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, lindungilah kami, jagalah kami, tolaklah kami, dan jauhkanlah kami dari sebab-sebab kami terkena siksa neraka jahanam. Jadi bukan hanya neraka jahanam ya, sebab-sebabnya. Karena orang bisa masuk neraka jahanam kan nggak langsung plung. Karena Allah sudah meringatkan, awas sampai melebung neraka, akhir melebung surga kabeh, terus Allah sudah mengingatkan. Lo kok bisa masuk neraka? Karena mengikuti sebab-sebabnya. Lagi ngapa mas? Gila lagi belajar slot. Oh. Akhirnya ya istilah kayak gitu. Mesti ada merek-merek gitu lah. Ya kan? Karena merek merah. Lagi ngapa mas? Wah lagi itu lanan ceki. Wah. Nggak jelas, nggak ceki apa? Kayak domino barangan kayak judi mas. Ya judi. Wong ora karo duit. Ya, gersing judi kan nggak karo duit, ora karo duit. Tapi bagaimana mungkin dia berjudi pakai duit kalau tidak bisa? Setelah ahli anak sing nantang sewuan apa? Yayu. Ya, istati. Tadinya judi ya. Dekat-dekat masalahnya, dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Ya, zaman dulu kan masih ada tontonan zaman dulu kan, ada yang jual gambus dan sebagainya. Kemudian ada yang kipik, ya kan ada kan? Ada kipik, ada apa? Endok dan sebagainya, ada dadu ya kan? Jangan lihat gitu. Kalau kau tahu Ustaz, waktu SD ada teman-teman SD cerita. Saya juga jadi penasaran, apa sih? Oh, astagfirullah, itu berbahaya. Udah jangan penasaran, pokoknya perkara dosa jangan penasaran. Nah, karena penasaran itu menyeret. Ya. Ki ngubungi ke iku ngomong apa sih ki? Aja besi cat sedi koroli. Dene ngabdine ke iku ki. Udah ngecat sini. Ternyata kakinya kelalen. Akhirnya cucu nyoba kebul. Akhirnya kecanduan. Anak umur 6 tahun kecanduan apa? Rokok. Maka segala jalur dipotong. Hati-hati itu. Pokoknya ngersing iki urusan wong tua, bocah cilik ora melu-melu. Tetapi kan anak lihat. Ya kan? Yang mbahnya ngerokok biasanya anaknya ngerokok sampai cucunya ya kan? Bus kayak ya sepur ya kan? Ya tetap haram lah. Ada yang menghalalkan tapi Rasul tidak merokok, para sahabat tidak merokok, para ulama madzhab tidak merokok. Dari mana coba? Ya kan? Orang-orang soleh nggak ngerokok. Ya misalnya lagi hafalan Quran sambil kayak gini kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah ini minta perlindungan dari neraka jahanam, baik sebabnya dan sebagainya. Ya. Kemudian disebutkan di sini inna azabaha kana gharama. Dan sesungguhnya azab neraka jahanam itu menenggelamkan. Jadi tenggelam itu. Maknanya tenggelam di sini mulaziman li ahliha. Jadi kalau orang sudah masuk ke neraka jahanam udah terus menerus. Ya, nggak ada selesainya. Padahal tadi ya seluruh api yang ada di dunia ini ya itu berasal dari api neraka yang sebesar ujung jari kelingking ini setelah dicuci 7 kali di sungai di surga. Ya sudah adem baru ditaruh ini. Dan itu seluruh api yang ada di bumi ini. Loh, orang lihat api kayak gitu tuh sudah ngeri banget, ya kan? Jadi sebenarnya manusia itu benar ya lemah ya. Dengan rezeki yang sangat kecil karena dia sangat lemah, udah nganggapnya sangat besar. Kalau ada orang misalnya rumahnya 1,3 triliun coba. Besar atau kecil? Besar. Itu yang di Los Angeles kan? Ya. Tapi bagi Allah sebenarnya itu besar atau kecil? Kecil. Oh kenapa dia menganggap besar? Karena dia kecil juga.
Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Lemah. Khuliqal insan dha'ifan, lemah, ya kan? Badannya kalau nggak dikasih baju gimana? Masuk angin, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Manusia itu, ya. Kerongkongannya kalau nggak dikasih air gimana? Haus, ya kan? Perutnya kalau nggak dikasih makanan gimana? Lapar, ya kan? Tidurnya kalau nggak ada atapnya gimana? Kepanasan, kedinginan, coba. Lemah sekali manusia, coba. Tapi sombongnya nemen. Lupakanlah segalanya, lepaskanlah, bebaskan dirimu. Tembe kebakaran jerit-jerit, ya kan? Itulah, ya Allah, jangan sombong. Ya. Karena di sini ada jahannama gharama, yaitu menenggelamkan. Bimanzilatin mulazimatul gharim bi gharimihi. Ini digambarkan sama seperti orang yang ketilem. Jadi tatkala orang ketilem itu ya masuk seperti ke dalam. Nah ini tatkala orang disiksa di neraka jahanam sama ketilem di situ. Ketilem, tapi tidak hidup, tidak mati. Mengerikan sekali coba. Padahal yang paling ringan, ya, yang paling ringan itu kan ya di telapak kaki ini kan, sininya apa? Mendidih. Padahal ya kalau ada batu dijatuhkan, ya sampai ke dasar neraka jahanam itu selama 70.000 tahun, bayangkan. Berarti kedalaman apinya 2 alam banget itu. Makanya apa yang terjadi ini sebenarnya semuanya kebul-gelepung, tapi memang manusia itu ya Allah. Ya, berengkunung. Ya. Ada di sini istilah berengkunung, metuntang, ya. Nah, apalagi istilahnya ya, watek, ya. Watek nek ora dipetek, ya. Nah ini udah kayak gitu, naudzubillah, keras ya, naudzubillah. Kalau tinggal lagi hadir azan wa azakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang beriman ini mengakui bahwasanya neraka jahanam itu adalah tempat yang paling jelek, kedudukan yang paling jelek. Makanya jangan sampai ada kepikiran nyicipi neraka, ya. Kalau orang takut dengan neraka, nggak ada istilah ditulis misalnya di badannya go to hell, ya kan? Ada orang kan tulis go to hell, menuju neraka, karena dia nggak nyadar. Coba kalau dia ingin sadar sedikit, coba ambilkan las listrik, dilasin ya tangannya, dengan syarat dia harus tersenyum tatkala dilas. Kira-kira bisa tersenyum nggak? Kenapa? Panas, padahal itu nggak ada apa-apanya dengan api neraka. Kok dia katakan go to hell, ya karena badannya lagi sehat, tentram. Coba kalau dia lagi seperti itu, dilas tangannya, coba pakai las listrik, bilang go to hell, coba nggak mau dia. Nah inilah sombong itu namanya. Makanya orang-orang yang beriman, neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat tinggal dan tempat kembali. Berikutnya lagi ya hadirun azani wa azakumullah. Di dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza anfaqu, dan di antara sifat-sifat hamba Allah yang beriman itu apabila mereka membelanjakan, ya. Di sini tidak disebutkan membelanjakan harta. Berarti kalau tidak ada pengkhususan membelanjakan harta, yang membelanjakan secara umum, ya kan? Gimana? Yang kita belanjakan apa sih sebenarnya sih? Ya ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, yo duit, yo perhatian, ya. Walaupun mungkin bahayanya di sini adalah ya harta, ya. Tapi hal-hal yang lain juga dibelanjakan. Makanya di dalam agama kita ini dilarang kedereng. Tetapi dilarang juga sanggalete. Sanggalete nggak boleh, nggak boleh. Jadi sifat-sifat, ya, orang-orang yang nantinya akan masuk neraka di antaranya memang orang-orang bebuan gitu. Tapi terlalu sergap juga nggak boleh. Jadi kontrol. Bebuan ora uli, kesregepan ora uli. Nah itu yang paling angel. Karena umumnya orang kalau lagi semangat, duitnya akeh,
cintanya lagi membara, keinginannya lagi melambung, apalagi ambisi, cor-coran apa tidak cor-coran? Cor-coran. Kembali kepada kebalikannya, lagi mutung, kesel, dan seterusnya, apa yang dia lakukan? Kecewa, ngelokro. Harus kontrol. Jangan sampai ngelokro, tapi jangan sampai apa? Berlebih-lebihan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, walladzina idza anfaqu, dan mereka apabila belanjakan, baik pembelanjaan yang wajib atau pembelanjaan yang sifatnya sunnah, lam yusrifu, ya, tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini adalah maknanya ayazidu alal hadd, melebihi pada batasannya. Ada memang sedekah-sedekah yang tidak ada batasannya, tapi tetap ada batasannya. Batasannya adalah apa? Kemampuan keimanan kalian. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menginfakkan seluruh hartanya, kemudian ditirukan sama Umar bin Khattab, dia dilarang itu, nggak boleh lebih dari separuhnya. Nah, adapun Abu Bakar itu karena mampu. Ini dalam keadaan sehat dan mampu mencari uang lagi. Jadi kalau orang imannya kuat, dalam keadaan sehat dan mampu mencari uangnya lagi, ya, membelanjakan seluruh hartanya, boleh. Nah, untuk istri dan anaknya gimana? Saya pasrahkan kepada Allah. Tapi dia mampu mencari lagi. Ya, dia mampu mencari apa? Lagi. Ya, tatkala istrinya butuh, anaknya butuh, dirinya butuh, dia sudah mampu. Karena setiap orang, ya, kan bisa mengukur, ya. Kayaknya bisa lidit sene, tapi kita katanya anak dan sebagainya, ada itu. Ya. Tapi katanya peteng, si macam tek banjak nakabe, waduh bahaya ini, jangan. Tiwit. Apalagi kalau imannya pas-pasan, bahaya itu sudah. Gara-gara ngaji kayak gila, duit kuntong, kabehane ilang. Ora usah ngaji-ngajian, ora susah sholat-sholatan. Melombo lah. Nah, udah. Nah, ini kan salah ini. Harus kontrol, lihat. Ya. Jadi kalau berlebihan, melebihi batasnya tadi. Ya. Biyazidu alal had. Wa yadkhuluna fi qismit tabdzir, dan masuk kepada bagian, ya, boros. Wa ihmal hukuk al-wajibah, dan menyepelekan kewajiban hak-hak yang sifatnya wajib. Wajib ya bisa kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada piaraan, kepada orang tua, kepada budak. Ini yang wajib. Ya, makanya kalau kita miara sesuatu kira-kira nggak bisa menunaikan kewajiban, jangan dipiara. Ya, miara kucing kurang ngempani, dicul bae kucingnya. Iwak, marangan manuk, pokoknya apa-apa kira-kira gitu. Kalau kita seneng sesuatu ya harus wajibannya ditunaikan, dikasih makan, di macam-macam. Begitu. Ini masuk dalam kategori apa? Wajib. Ya, tidak boros, walam yakturu, dan tidak bakhil. Ya, di dalamnya adalah bukhel wasyuh. Ya, bukhel artinya apa? Kikir, pelit, ya, betitil, gegem. Lah, syuh itu artinya, ya, syadidul bukhel, sangat gegem, ya, syuh, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dilindungi dirinya dari kebakhilan yang ekstrim, itu beruntung. Jadi yang membinasakan manusia adalah bakhil, pelit, kikir, ya. Hati-hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dari berbuat zalim. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dan hati-hati kalian dari perbuatan syuh tadi. Gegem. Wis gegem, pakai ya, kikir ya, disugi sarung tinju cerene. Lewih kenceng maning ya. Pelit, kayak belulang garing. Nah, enggak kayak belulang garing katanya. Tapi ternyata istilah-istilah ini belum bisa mewakili apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu sahih. Rasulullah SAW menggambarkan tentang dua orang yang bakhil dengan dua orang yang dermawan.
Panjenengan milih yang mana, monggo. Kita sampaikan hadisnya ya. Abot tapi betul latihan. Bismillah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan begini, gambaran dua orang, yang satu bakhil, yang satu dermawan, itu seperti dua orang yang memakai pakaian besi. Zaman dulu kalau perang itu nggak pakai ilmu kebal. Jadi ilmu kebal itu ilmu membodohi diri, karena ngapain berdiri di kebal-kebal kan? Pakai perlindungan aja, pakai besi, ya kan? Ya kan? Kalau tembak ya pakai anti peluru gitu, yang real aja, ya, anti rudal dan sebagainya gitu kan? Aerodrom kayak Israel gitu, nggak bayangannya, wah ngerperang karo wong Indonesia ya karo grandong, wah nggak ada ini. Karo jengelot malah nggak ada, ini opo ya nggak ada, syirik ini, ya kan? Nah itu seperti dua orang yang pakai pakaian baju besi. Adapun orang-orang yang bakhil, tatkala dia mau mengeluarkan duit ya, bak jaluk duitnya misalnya gitu ya, apa istrinya atau anaknya, tatkala mau mengeluarkan untuk istrinya atau untuk anaknya atau untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang memang harus dia keluarkan, tiba-tiba baju besinya langsung gitu loh, gitu loh. Nah, baju besi dengan belulang garing kuat mana coba? Ya kan? Dengan sarung tinju coba. Nah, langsung ya ora bisa ubah. Pak jaluk duitnya. Orang ada duit. Oh, kerja di situ. Ya kan? Ngersing emang duit ini kan sing butuh duit, ini sing butuh duit kene butuh kunti, anak kunti kapengen kene duit. Ora kaguga pengen ngapa? Cukup kabeh duitnya. Ini orang butuh duit. Nah, ya kan? Latihan ya. Moga-moga rezeki kita lancar ya. Nah, rezeki lancar bisa. Duit cukup, aku butuh duit. Aku butuh akhir rezeki. Baru aku tak bagi-bagi duit mau ngapa? Ya kan? Pitik baratoyan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma indakum yanfad wa ma indallahi wal baq. Dan apa yang ada pada kalian pasti dibelanjakan, pasti. Dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Nah kalau kita tidak membelanjakan apa yang pada kita, ya akhirnya buat orang lain percuma. Banyak harta tersiksa dengan harta. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan tadi, orang yang bakhil begitu mengeluarkan duitnya langsung cuk, orang bisa ubah. Sedangkan orang-orang yang dermawan, begitu dia mau mengeluarkan uangnya, baju besinya lepas, plong gitu ya Allah. Alhamdulillah. Dan ngesuk ke pria moga mengesuk anak maning. Ya Allah, ya. Ini di sini dikatakan ya, lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi tidak boros tetapi tidak kikir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana baina dzalika qawama. Akan tetapi dia berada di antara dua itu, dan ini yang demikian ini yang namanya iktisad, yang namanya hemat, ya, yang namanya apa? Hemat. Jadi definisi hemat ya kayak gini, nggak boros tapi nggak kikir, sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan begini, salatun munjiyatun. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama adalah al-adlu fir ridha wal ghadab, tetap berbuat adil baik dalam keadaan ridha ataupun marah. Yang kedua al-iktisad fil ghina wal faqr, tetap tidak boros, tidak berlebihan baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Apakah ada orang yang miskin boros? Ada. Contohnya gimana? Allah urip iku ora sugi-sugi men sisane petak entong nak kabeh. Ya kan? Entong kabeh wis pasang kabeh. Akhire pasang kabeh. Lah wedhuse urung, ya wedhuse sisan kok pasang. Ilang. Kandhane urung wis kene umahe urung, umahe karane urung. Akhire ndek umar ndek wedhus gelandangan. Kayak dene wong gelandangan iya gemen pasang nomor entong kabeh. Nah, wis miskin nggo pasang nomor judi online sekarang ya. Entong kabeh. Kaya pada yang boros, banyak yang boros. Bikin rumah 1 miliar itu haram, itu hukumnya. Haram. Jadi rumah berlebihan itu haram.
Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah SWT, termasuk minum kita ini nanti ditanya. Ini termasuk minuman enak ini, makanan ini enak. Yang ditanya. Apa ada dalilnya? Ada. Jadi dulu waktu itu kan para sahabat lapar. Namanya orang lapar, gleseh atau meneng benang rumah. Normalnya loh. Gleseh itu mencari, gleseh, metu, ya kan. Rasulullah juga lapar. Gleseh juga. Lihat kalau Rasulullah keluar rumah, loh. Ini benar-benar nang apa? Akhirnya mereka mengatakan tidak ada yang menyebabkan kita keluar kecuali karena lapar. Itu kisahnya anak-anak zaman dulu kan banyak yang lapar. Yang mulai nggak ada panganan kayaknya jangan kepengin banget, ya kan? Endok dibagi pira? Gondi ya, rasanya bahagia pokok. Siki coba gede-gede kayak gitu orang dibagi-bagi, orang dipangan, ya Allah. Cilik-cilik kayak gitu ya Allah. Jangan apa itu ketewel duduh tok ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah ini sama-sama lapar. Akhirnya Rasulullah ngajak ayo nyari makan. Ya, terus ada seorang sahabat manggil sini Rasulullah saya baru masak, diajak makan. Ya, setelah kenyang, ya akhirnya kenyang semuanya. Rasulullah mengatakan kunna nabtali bil ju'. Ya, tadi kita diuji dengan kelaparan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekenyangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tas'alunna an hadza na'im. Sungguh-sungguh kalian pasti akan ditanya dengan kenikmatan ini. Nah, jadi makanan yang tanya, ya, terus rumah yang melebihi kalau dalam Sahih Bukhari, ya, rumah yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya itu yang disebut ya juhr. Juhr itu bahasa Jawa itu leng. Tapi maksudnya adalah apa? Rumah yattaqi minal har wal bard, yang melindungi diri dari panas dan dingin. Itu yang enggak ditanya. Kalau rumah-rumah mewah ditanya, ya ditanya. La tas'alunna an hadzal na'im. Berarti siapa yang mencuri? Orang-orang kafir. Rumahmu model apa? Spanyol, itu rumah model gini, terus model Amerika dan sebagainya. Karena rumahnya gede-gedean, kalau orang nggak punya duit gede, bikinnya rumahnya kecil, minder. Jadi di balik kehidupan yang begitu, ada yang kayaknya bergenggeng, ada yang ngenes. Gimana betul? Iya itu. Hati-hati loh. Jadi di balik itu semuanya ada orang yang ngenes, ya kan? Apakah semua orang mampu bikin rumah yang bagus? Tidak. Nah yang nggak mampu bikin bagus, rasanya sedih nggak? Sedih kan? Ya, dan seterusnya pembahasan ini panjang. Dan itu akan ditanya. Ya makanya itu mereka ngeri ya. Kita lanjut aja. Ya tidak boleh boros-borosan dalam makanan dan seterusnya. Pakaian. Tapi tengah-tengah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sedikit lagi selesai. Di ayat yang 68 Allah SWT mengatakan tentang sifatnya orang-orang hamba Allah yang Maha Rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka hamba Allah adalah orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah ada ilah yang lainnya. Berarti kalau ada ilah yang lainnya yang dia doa, yang dia pinta, berarti dia hilang ya di dalam kriteria memiliki sifat hamba Allah yang Maha Rahman, ya kan? Jadi kalau sifat hamba Allah yang Maha Rahman, dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Wala yaqtulun nafsal lati haramallah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yaitu di sini adalah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Wal kafir mu'ahad, dan juga orang kafir yang dalam ikatan perjanjian damai dengan pemerintah kita, itu nggak boleh dibunuh. Ya, sedikit lagi insyaallah. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Misalnya muslim sudah menikah tapi zina, nah itu boleh dibunuh, rajam ya. Atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kisos. Atau orang kafir ya kemudian menyerang, ada ditumpas, nah itu dengan hak.
Ya, tetapi di sini dibedakan orang kafir membunuh kaum muslimin dikisos. Tapi orang beriman membunuh orang kafir tidak dikisos. Jadi orang kafir membunuh kaum muslimin dikisos. Kaum muslimin membunuh orang kafir tidak dikisos. Kenapa tidak dikisos? Karena derajat orang kafir dengan orang beriman tidak sama. Ya. Ini secara umum begitu. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Ya, tidak apa? Berzina. Berzina dengan berbagai macam jenisnya. Illa ala azwajim, kecuali kalau untuk istri-istri mereka. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk menenteramkan jiwa, yaitu dengan dibolehkannya beberapa istri. Haram zina tetapi sama istri halal. Kalau misalnya kurang, istrinya misalnya sudah 4, ya, ditambah di sini au malakat aimanuhum, atau dengan budak-budak yang mereka miliki. Tapi istri 4 masih kurang, ditambah budak masih kurang. Nah, ini sudah kebangetan nih. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan, wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu, yaitu syirik kepada Allah, membunuh jiwa, ya, atau berzina, fasaufa yalqa athama, maka nanti dia akan mendapatkan dosa. Ternyata waktunya habis, ya. Udah habis apa belum? Habis ya, jam berapa? Kak, lihat jamnya. Udah habis? Ya. Tanda-tanda jamnya habis, jamaahnya mulai anteng. Wah, ini anteng, jamnya udah habis nih. Nah, ini saja yang bisa kita ambil pelajaran tentang sifat-sifat hamba Allah yang Maha Rahman, ya, penyayang. Di antaranya mereka kalau berjalan di muka bumi itu dalam keadaan apa? Tenang, tidak sombong, tidak takabur. Itu yang pertama, ya, yang sudah kita pelajari. Yang kedua, kalau dia dicela, dihina, ya, dia salama, tidak membalas dengan kejelekan, ya, menyebabkan dia berdosa atau menyeret kita berbuat dosa, tapi dengan selamat. Mungkin kita tinggalkan, atau kalau kita memang mampu menasihati dengan baik, kalau enggak ya kita tinggalkan atau kita doakan misalnya. Ya, apa? Balas gimana? Misalnya kita dicela, bolehkan membalas nggak? Misalnya gini, kamu goblok, kamu goblok, boleh? Kalau keadaannya secara umum seperti itu tidak boleh. Nah, tidak boleh, ya, berdasarkan hal tersebut. Atau mungkin dengan kata-kata yang lebih daripada itu, kita juga tidak boleh membalas, ya. Kalau terpaksa membalas, ya paling serupa. Karena di sini, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, maksudnya kalau kita boleh membalas ini, kita lihat orangnya nih, siapa, penduduknya bagaimana, manfaat apa yang akan kita terima dari pahala, apa yang dia terima dari kebaikan, begitu. Ya kan? Nah, itu di situ baru boleh. Tapi kalau kemudian timbulnya marah, jelas nggak boleh. Itu timbul tidak boleh. Makanya di sini, ya Allah ya Rabbi, ya, semoga Allah menolong kita. Kita sebenarnya sebagai orang beriman itu tidak menghargai diri kita. Kita dikatakan goblok dan seterusnya, sakit hati enggak? Sakitlah, manusiawi kan. Tapi karena Allah, ya udah, bagaimana mau sakit. Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir atau penyair yang gila, secara manusiawi jelas sakit. Karena beliau benar, dapat wahyu, beliau nabi. Dan pernah Nabi Muhammad SAW, ya, lagi berjalan, tiba-tiba dari belakang disebrak sampai sininya pingget. Ya Muhammad i'tini hadza, gitu. Jadi Nabi Muhammad pakai selendang, ya, bahasa kitanya itu, disebrak dari belakang. Ya Muhammad i'tini hadza. Padahal beliau seorang nabi, seorang tokoh. Wahai Muhammad, berikan ini buat saya. Dilihat, ternyata ini orang Badui. Akhirnya Rasul nggak jadi marah. Coba bayangkan. Berarti umumnya goblok loh, ya kan? Secara umum kan mesti orang-orang jahil. Kalau orang-orang beriman bertakwa mesti nggak ngomong kayak gitu. Assalamualaikum Mas. Apunten nih, jarangan dereng ngaji napa nggih? Ah, gitu paling.
Tapi kalau yang ini kan kasar. Nah, kalau kita kasar akhirnya nilai ngajinya kita hilang. Manusiawinya ya kan, tetap kita ya laki-laki ya kan. Karena laki-laki kita laki-laki kan. Ya. Prinsipnya kan hidup sekali. Nggak mati sekarang ya mati besok ya kan. Daripada mati besok, daripada mati sekarang yang lebih mati besok. Nah, intinya kayak gitu sudah. Jadi tidak boleh. Sudah. Jadi kalau salama kemudian qiyamul lail, kemudian berdoa dijauhkan dari neraka jahanam, kemudian ya tidak boros ya, tidak boros ya di dalam membelanjakan, tetapi juga tidak bakhil. Juga tidak berbuat zina, tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa kecuali yang dibenarkan oleh Allah, kemudian tidak zina. Ya, tidak berbuat zina. Ini yang bisa kita pelajari ya dari ayat 63 sampai 68. Ya, padahal rencananya sampai 77. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.